Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap sehat, kuat, dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk mengawali ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Yuk, dengan sikap berdoa, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami berkumpul karena penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, kakak mengundang semua bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dari lagunya Di Sini Senang. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Suara apa itu ya? Suara siapa itu? Takut. Hah? Kamu kenapa, Mimi? Aku takut, Kak. Takut. Kamu takut kenapa sih? Aku takut gelap. Kamu takut gelap? Kenapa memang kalau gelap? Kan kalau gelap gak bisa lihat apa-apa, Kakak. Aku takut. Jangan-jangan nanti ada hantu. Serem. Mimi gak usah takut. Nih, Kakak punya cerita. Cerita Alkitab. Mau baca gak? Mau dengar Kakak cerita? Mau? Kalau gitu, kamu duduk yang baik, lalu siapkan Alkitab ya. Nah, adik-adik, yuk siapkan Alkitab. Dan kita duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Alkitab kita akan baca dari Kejadian 28 ayat 10 dan 11. Kejadian 28 ayat 10 dan 11. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, adik-adik, ceritanya ada dua orang anak, Esau dan Yakub. Mereka ini adalah saudara kembar. Tahu kan anak kembar? Nah, mereka bersaudara kembar. Ada Esau, kakak, dan Yakub adalah adiknya. Nah, tapi suatu hari Yakub telah berbohong kepada ayahnya, Ishak, sehingga membuat Esau tidak mendapat bagiannya. Esau jadi marah karena apa yang harusnya untuk Esau diambil oleh Yakub. Esau marah. Lalu Esau ingin membunuh Yakub. Membunuh Yakub. Karena ibunya tahu bahwa Esau akan membunuh Yakub, lalu ibunya menyuruh Yakub pergi ke rumah pamannya. Pamannya namanya Laban. Lalu Yakub berkemas. Dia pergi ke rumah pamannya. Tapi sebelum pergi, Ishak ayahnya memberkati Yakub. Nah, anak-anak, Esau pergi sendiri atau diantar papa mamanya ya? Oh tidak, diantar. Dia harus pergi sendiri. Berani gak ya? Tapi dia harus pergi. Lalu dia pergi sendiri ke rumah pamannya. Tapi perjalanannya tidak sebentar. Perjalanannya lama sekali dan sangat jauh. Dia tidak naik mobil, tidak naik motor. Dia harus berjalan kaki. Nah, dia pergi ke rumah pamannya. Dia pergi sendiri meninggalkan rumahnya dengan sedih. Sedih sekali. Anak-anak sedih gak kalau jauh dari papa mama? Sedih kan? Nah, Yakub juga sedih karena dia harus jauh pergi meninggalkan rumahnya dan meninggalkan papa mamanya. Dan dia harus berjalan sendiri. Nah, pernah gak adik-adik pergi sendiri? Pasti adik-adik takut kan kalau sendirian? Sama, Yakub juga takut. Di dalam perjalanannya dia harus berjalan sendiri dari pagi sampai malam. Belum sampai juga, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, gak ada siapa-siapa. Tapi sudah malam. Suara apa itu ya? Seperti suara seperti suara ular. Serem sekali ya. Dia tapi udah malam, sudah ngantuk. Dia sudah ngantuk. Dia harus tidur, dia harus istirahat. Tapi tidurnya di mana anak-anak? Tidak ada tempat tinggal. Dia lihat ke samping, tidak ada rumah. Dia harus tidur di luar. Wah, tidur di luar. Serem ya. Harus tidur di luar. Antara ada orang jahat, ada binatang, menakutkan.
Tapi karena dia sudah ngantuk sekali, dia pergi tidur. Dia tidur di tanah, dia ambil batu lalu dia letakkan di atas kepalanya dan dia tertidur. Nah, saat dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi ada tangga yang tinggi yang ujungnya sampai ke langit. Wow, tangganya tinggi sekali. Dan dia melihat ada malaikat yang naik turun. Wow, keren sekali ya. Ada malaikat yang naik turun. Dan dia melihat ada Tuhan. Ada Tuhan yang berdiri di sampingnya. Wah, lalu Tuhan berkata kepada dia. Apa ya isi perkataan Tuhan? Yuk kita baca di ayat ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu isi perkataan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai Yakub kemanapun Yakub pergi. Wah, Yakub yang tadinya takut, dia bangun. Dia tadinya tidur, dia bangun dan dia sadar bahwa ternyata Tuhan ada bersama dia. Wah, ternyata Tuhan ada di sini. Aku tidak sendiri. Lalu dia mengambil batu yang tadi dia dirikan dan dia siram dengan minyak. Ini sebagai pengingat bahwa Tuhan pernah berbicara kepada dia di tempat ini. Wah, yang tadinya dia takut sekali karena harus berjalan sendirian, harus tidur sendirian di luar, dia jadi berani karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia jadi percaya bahwa Tuhan selalu ada dan melindungi dia. Nah, seperti itu. Yakub sangat percaya. Lalu di pagi hari dia bangun dan pergi ke rumah pamannya dengan selamat. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Apakah adik-adik masih takut? Oh iya, kita mau tanya Mimi ya. Mimi masih takut gak ya? Mimi, yuk sini. Halo Kak, kamu masih takut gak Mimi? Setelah dengar cerita tadi, aku tidak takut lagi Kakak. Aku jadi berani. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita selalu jaga. Tuhan sangat sayang sama kita. Dia melindungi kita pada waktu kita tidur. Wow, iya Mimi, Tuhan sangat baik, sangat sayang sama kita. Jadi kita tidak perlu takut Mimi. Kalau kita sedang tidur sendirian atau sedang kayak tadi tiba-tiba mati lampu, kita tidak usah takut karena ada siapa? Ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Makanya Mimi, kita perlu berdoa dulu sebelum tidur. Mimi berdoa nggak kalau mau tidur? Suka lupa sih Kak, aku suka ngantuk langsung tidur deh. Nah Mimi, kalau sebelum tidur kita harus berdoa dulu. Minta sama Tuhan supaya Tuhan jaga kita waktu tidur dan kita bisa bangun pagi dengan segar kembali. Mimi mau berdoa dulu nggak sebelum tidur? Mau Kak. Nah, kita coba adik-adik. Adik-adik kalau mau tidur berdoa dulu nggak? Nah, hebat, harus berdoa dulu. Berterima kasih sama Tuhan dan minta Tuhan menjaga kita. Nah, kalau kita juga sedang pergi-pergi ke tempat yang jauh, jangan khawatir karena ada Tuhan yang menjaga kita. Dan kalau misalnya adik-adik harus pergi tidak bersama orang tua, harus nginep di rumah om, tante atau kakek nenek, tapi tidak bersama dengan papa mama, tidak apa-apa, tidak usah takut karena ada siapa? Ada Tuhan yang selalu jaga kita. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sedang takut, selalu berdoa dan ingat bahwa Tuhan yang menjaga kita. Gitu ya Mimi, Tuhan selalu menjaga kita. Coba Mimi bilang, Tuhan selalu menjaga kita. Good Mimi. Oke adik-adik, Kakak mau ingatin lagi ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Mazmur 121 ayat 7.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Itu dia ayat hafalannya. Selain itu, kakak mau ajak adik-adik untuk membuat suatu hasil karya. Ini dia cara membuatnya. Nah anak-anak, ibadah sekolah minggu kita mau selesai. Tapi sebelumnya kakak mau ajak anak-anak untuk berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kau Adalah Sobatku. Yuk berdiri. Kau adalah sobatku. Kau adalah Bapakku, Kau adalah Tuhanku, oh Kaulah Yesusku. Kau adalah sobatku, Kau adalah sobatku, Kau adalah Bapakku, Kau adalah Tuhanku, oh Kaulah Yesusku. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami selalu percaya bahwa Tuhan menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi, dadah.